Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan Raja Benteng kuda melawan Raja Benteng. Ini bentuk ini pada saat diagram ini waktunya putih jalan dan menang ya. Jadi ending Raja Benteng kuda dan Raja Benteng ini pas pada saat diagram ini menjadi suatu rumusan ya, rumusan untuk memenangkan ya. Nanti ada bentuk-bentuk bangunan yang remis ya, jadi paham ya. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama untuk putih, saya akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk putih ya. Tentunya yang baik untuk putih benteng ke E4. Benteng E4 ini hitam cuma langkahnya benteng ke F2. Mengapa demikian? Karena setelah benteng E4 ini, suatu misal ini benteng ke F8 ya langsung kalah karena kena kuda ke H7 ya. Suatu misal benteng ke baris 8 tetap ke D8, tentunya kena benteng ke E7 ya, dan tentunya pasti kalah ya. Apa langkahnya sudah tidak bisa jalan. Suatu misal Raja H8 ya tinggal kuda ke F6 dengan ancaman benteng ke H7 cek ya kan. Apa langkahnya? Benteng ke G8 ya nggak mungkin dimakan dengan kuda ya, paham ya. Jadi pas pada saat posisi gini dia benteng ke A8 ya juga kalah kena kuda F6, Raja H8 kena benteng H7 ya, Raja F8 kena benteng ke F7 cekmat ya, paham ya. Jadi oke, kalau sudah paham, tak kembalikan posisi dari awal tadi. Tentunya benteng F2 aja ya, benteng F8 kalah ya. Kalau raja ke di F8 ya tentu kuda ke H7, raja G8 benteng ke E8 cekmat, tentu cuma ditutup sama benteng F8 ya, paham ya. Oke, jadi pas posisi benteng E4 ini dipaksa benteng ke F2, cuma satu langkahnya ya. Jadi paham cara memenangkan atau menjalankan seperti gini. Jadi kawan-kawan catur ya, setelah benteng F2 baru ditariknya lagi benteng ke E1 ya, tempatnya ditempatin ya, baris satunya ditempatin sama benteng putih. Cuma tinggal satu lagi benteng ini ya ke F4 ya kan, sudah tidak ada lain lagi kan. Setelah benteng ke F4 ditarik benteng ke A1. Ini langkah tempo yang paling bagus ya. Jadi setelah benteng di baris keempat baru ditempo benteng ke A1. Jadi pas posisi raja F8 nggak berani ada kuda E6 ya kan, karena ada bentengnya ini pas posisi di baris keempat ya, paham ya. Benteng F8 ya tetap kuda 7 ya. Setelah benteng A1 baru dia benteng ke F2. Setelah benteng F2 ini baru dijalankan kuda ke E4 ya. Caranya memenangkan seperti gitu ya. Kuda E4 tentunya langkahnya cuma satu, hitam, benteng ke G2 ya. Karena diancam kan, dengan ancaman ini kuda F6 ya kan. Suatu misal benteng ke F4 juga kalah karena ada benteng ke A8 cek, benteng ke F6 disambung kuda ke F6 cek ya, jadi kalah ya. Tentunya benteng F4 juga tidak membantu, cukup dengan benteng ke G2 ya, benteng G2 cek, otomatis raja ke F8 ya. Raja F8, Raja F6 maksud kami ya, Raja F6
langkahnya ini apa? Tinggal nunggu langkahnya hitam ya. Apa langkahnya hitam yang terbaik? Suatu misal benteng G4 ya, benteng G4 ini juga kalah karena ada benteng ke A8 ancamannya raja ke H7 kuda G5 raja ke H6 benteng ke H8 checkmate ya, nggak mungkin ya kan. Tentunya benteng G4 nggak mungkin. Tentunya raja ke H8 ya. Kalau raja H7 tetap dijalankan kuda G5 ya. Raja H8 tentu ditempo lagi sama putih yang bagus benteng ke A3. Jadi sangat sulit sekali ya memenangkannya. Jadi tempo-tempo terus ya. Kalau pas raja ke G8 ya baru dicek benteng A8 ya. Setelah ditempo benteng A3 cuma ada satu langkahnya hitam benteng ke G1. Selain itu kalah ya. Tujuannya biar dicekkan kan, ditutup kan sama benteng G8 ya. Setelah benteng G1 ditempo lagi sama putih benteng ke A2 ya. Benteng A2 tentunya langkahnya hitam ini sudah tidak ada lagi ya kan. Suatu misal benteng ke F1 cek ya. Raja ke G6 benteng ke G1 kuda ke G5 jadi tidak bisa mencegah ancaman benteng di A8 ya, paham ya. Jadi pas posisi begini di tempo benteng A2 sudah tidak bisa jalan. Kalau benteng ke G4 tentunya cuma benteng G4 aja kan. Setelah benteng A2 di tempo benteng ke G4. Setelah benteng G4 baru terjadi kuda ke G5 ya. Setelah kuda G5 ngecek bentengnya ke F4. Baru raja ke G6. Tentunya langkahnya kalau benteng F8 pasti kalah ya. Tentunya raja ke G6. Raja ke G8 ya. Kalau putih raja G6, hitam raja G8. Kalau suatu misal ini benteng ke F8 ya, cara memenangkan langsung kuda ke F7. Raja ke G8, kuda ke H6. Raja ke H8 baru benteng ke H2. Dan dipastikan kalah. Apa langkahnya yang terbaik untuk putih? Hitam nggak ada kan, benteng F6 ya cuma dimakan tok sama raja kali F6 ya. Suatu misal benteng ditarik ke C8 ya kuda ke F7 raja ke G8 benteng ke H8 checkmate juga ya, paham ya. Oke, jadi pas posisi saya kembalikan posisi dari sini. Benteng F8 juga tidak membantu. Tentu raja ke G6. Raja ke G8 ya. Raja G8 baru kuda ke E6. Itu sangat rumit sekali menangnya ya. Jadi di tempo akhirnya menjadi kuda ke E6. Setelah baris keempat baru kuda E6 ya. Setelah benteng G4 cek baru raja ke F6. Tentunya sudah tidak ada langkah lagi kan. Dengan ancaman benteng ke A8 kuda ke G5 ini ancamannya putih. Cita-citanya putih kan cuma itu aja, benteng ke A8 kuda ke G5 ya. Setelah benteng langkahnya raja F6 tidak ada lagi. Terpaksa raja ke H8. Setelah raja H8 ini ada dua pilihan menang ya. Jadi antara raja F7 sama benteng H4. Benteng A8 ya. Setelah raja H8 langsung ditempo raja ke F7 dengan tujuan benteng H2 cek. Setelah benteng ke H4 baru raja ke G6. Ancaman dengan A8 sekarang di H2 ditutup sama benteng H4, terpaksa raja ke G6 untuk mengecek di A8. Setelah benteng ke
G4 cek, baru kuda ke G5 dan menyerah ya. Itu cara memenangkan Raja F7 ya. Jadi suatu misal tadi ndak Raja F7 juga menang ya, dengan ancaman langsung aja benteng ke A8 pas pada saat posisi ini. Tentunya kalau Raja ke H7 ya kuda ke G5, Raja ke H6, benteng ke H8 cek kayak tadi ya. Setelah benteng ke G8 baru diblok sama kuda ke F8 ya. Jadi sudah tidak ada langkah ya, antara benteng kali kuda atau benteng pergi lagi. Kalau Raja 7 nggak mungkin ada kuda, kalau benteng pergi lagi ya tinggal kuda ke G6 cek double, Raja H7 benteng ke H8 cekmat ya. Paham ya? Oke, jadi sangat rumit sekali kawan-kawan catur dan pecatur junior yang baru belajar ya, cara mematikannya seperti itu ya. Jadi harus videonya diulang-ulang biar paham betul ya. Oke, saya kasih diagram bentuk yang lain. Ini bentuk yang lain, jadi hampir menyerupai dengan bentuk yang pertama yang saya ajarkan tadi ya, diagram ini, tapi bentengnya tadi yang benteng hitam itu di F1, sekarang benteng putih di F1 tapi bentengnya di G4, benteng hitam ya. Pada saat diagram ini putih melangkah dan remis ya, dipastikan remis ya. Jadi bentuknya menyerupai sama bentuk yang tadi ya, tapi anehnya hitam juga bisa meremiskan ya. Jadi untuk pembelajaran hitam ya, paham ya. Mari kita mulai. Langkah yang pertama untuk putih ini, karena kudanya dipin sama benteng G4, otomatis dia jalan raja di F6 ya. Suatu misal bentengnya ditarik di A1 mau ngecek mat ya, baru raja ke F8 ya. Jadi lepas, dilepas ke E7 maksudnya ya. Kalau raja ke F6 ya nggak mungkin karena benteng ke F4 cek dan rajanya baru keluar ya. Jadi kalau raja G6 ya otomatis raja E7, raja E6 ya raja G7 ya. Paham ya? Jadi lepas dan dipastikan remis. Oke, jadi pas pada saat posisi gini, raja ke F6, raja F6, tentunya langkahnya hitam ini untuk pembelajaran hitam, benteng di H4, benteng di H4, tentunya putih kuda di E6 ya. Pas pada saat kuda di E6 ini, langkahnya hitam, benteng ke H1 ya. Jadi dikasihkan membentuk bangunan stalemate ya. Jadi kalau benteng kali H1 otomatis remis ya. Jadi tidak ada yang dijalankan untuk hitam ya, pastikan remis ya. Tentunya bentengnya lari di F2, tetap dikejar benteng ke H2, benteng ke di F4, tetap dikejar benteng di H4 ya. Jadi gitu terus ya. Benteng di F5, tentunya benteng di H5, baru ditutupnya kuda ke G5 karena bentengnya terus dikejar-kejar terus ya, paham ya. Setelah benteng di kuda ke G5 baru benteng di H6, raja di E5 baru balik lagi benteng di H5, otomatis raja balik lagi benteng di H6 lagi, raja di E7 baru ditarik jauh benteng di A6 ya. Benteng di A6 ini sangat bagus sekali, jadi mengantisipasi kuda E6 kan. Kalau kuda E6 ya tinggal benteng di A7 cek ya. Raja D6, benteng di A6 cek. Raja di D7, benteng A7 cek. Kuda ke C7 karena dicek terus kan. Karena pas pada saat posisi kuda E6 benteng A7 raja F6 nggak mungkin karena ada peraduan benteng ya kan. Benteng F7 dan dipastikan mutlak remis ya, paham ya. Jadi pas pada saat kuda E6 cek benteng E7 terpaksa raja di D6 ya. Raja D6 dicek lagi benteng di A6, raja ke D7, benteng di
A7 kuda ke C7 baru lepas raja G7 dan dipastikan remis ya. Jadi sangat sulit sekali putih untuk memenangkan ini karena langkahnya pembelajaran hitam bentengnya ini yang paling bagus ngecek-ngecek dan main tempo ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari tadi setelah benteng di A6 kuda E6 cara mengantisipasinya seperti begitu ya. Jadi langkahnya tentunya benteng di F1 ya, langkahnya benteng F1 baru benteng ditarik juga di A2 ya. Setelah benteng di A2 raja di F6 tetap mencari celah kan ya, ini tidak usah dicek, cukup dengan raja di F8 ya, tentunya mau keluar ya, bentengnya ini mau keluar ya, rajanya F8 mau keluar tentunya untuk menyelamatkan dan bisa remis. Raja F8 tentu raja E6 baru raja ke G7, raja G7 bisa, raja E8 juga bisa ya, paham ya. Jadi setelah kuda E4, kuda E4 baru benteng di A6 cek, itu aja. Kuda D6, kuda D6, raja di G6, itu aja ya. Raja G6, benteng di G1 cek, raja di H5 ya, raja di D5 untuk menghilangkan pimpinan ya. Raja D5 tentunya benteng di A5 cek, raja D4 benteng di G5, tentunya diadu bentengnya nggak mungkin, benteng F1 baru raja G6 ya kan. Kuda ke C4 misalkan ya benteng di F5, jadi sangat sulit sekali ya, paham ya. Jadi saya kembalikan posisi dari raja E6 tadi ya, saya kembalikan posisi dari raja E6, raja E6, pas raja E6 suatu misal ini kuda E6 ya, jadi ndak apa itu, ndak raja E6 ya, pas pada saat raja F6 ndak raja ngecek di E6 atau G6. Nah, ini kuda di E6 yang ngecek ya, yang ngecek kuda E6. Langkahnya ini ya harus menentukan karena sembrono sedikit bisa kalah ya. Jadi langkahnya harus raja ke D8. Setelah benteng D1 baru benteng di F2 cek ya, raja E5 balik lagi benteng di A2. Kalau dicek ya percuma, benteng di D8 ya cukup raja di E7 ya. Tentunya sangat remis sekali, ini remis ya kan. Pas pada saat posisi ini pembelajarannya jangan main pas kuda E6 ini jangan raja di G8. Kalau raja di G8 tentunya kalah ya. Kalahnya kena benteng G1, raja di H8, baru ditariknya benteng di C1. Dengan ancaman kalau raja G8 balik yang kayak tadi kan, benteng di C8, raja di H7, kuda G5 dan seterusnya ya, paham ya. Jadi tentunya langkahnya ini pas pada saat posisi begini, cek raja H8 benteng C1 ya. Tentunya langkahnya putih langkahnya hitam cuma benteng di F2 ya. Benteng F2 raja ke G6, benteng di G2 kuda ke G5 dan terjadi kalah ya. Pada saat posisi gini tadi suatu misal benteng di A8 ya tetap diancam di raja di F7 dengan ancaman benteng H1. Pas pada saat benteng dicek di C7 ya, tujuannya benteng C1 ini tujuannya untuk menutup kudanya ke C7 dan dipastikan menyerah kan. Kalau caranya begini kan tinggal benteng di H1 cek ancamannya yang tidak bisa cegah. Makanya pada saat posisi gini langkahnya harus raja di pas pada saat posisi gini kuda di E6 gini raja harus di E8 remisnya ya. Jadi dia kesulitan sekali kalau pas posisi gini ya. Jadi pas langkah benteng di D1 ya tinggal benteng di F2 dan seterusnya, dan ngecek seterusnya dan dipastikan remis ya, paham ya. Jadi cara meremisman
pembelajarannya hitam itu seperti itu ya. Kalau sudah paham, saya akhiri sampai di sini. Ending kami Raja Benteng Kuda melawan Raja Benteng ya. Jadi tadi pembelajarannya ada yang memenangkan dan ada yang meremiskan ya. Paham ya? Oke, jadi jika senang dengan ending Raja Benteng Kuda melawan Raja Benteng, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat membuat ending-ending yang lain. Oke. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.